Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya, untuk materi ekonometrika, yaitu terkait analisis regresi dengan variabel moderasi. Nah, nanti saya akan coba demokan juga dengan menggunakan SPSS. Jadi untuk pertemuan ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami tentang konsep analisis regresi dengan variabel moderasi, dan diharapkan nanti mahasiswa itu mampu melakukan analisis regresi dengan variabel moderasi. Nah, saya akan coba jelaskan konsep dasar dari regresi dengan variabel moderasi. Jadi hubungan antar variabel dalam fenomena ekonomi itu tidak hanya ditentukan oleh variabel bebas maupun variabel tergantung saja ya. Jadi tidak hanya ditentukan oleh variabel independen maupun variabel dependen saja, tetapi terkadang seringkali muncul adanya variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari bahwa ada beberapa macam variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen, ada variabel moderasi, ada variabel mediasi, ya, atau yang disebut dengan variabel intervening. Nah, variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tergantung itu disebut dengan variabel moderasi atau moderating variable. Jadi seperti ini konsepnya untuk regresi dan variabel moderasi. Jadi ini pada gambar 1, ini adalah gambar yang menunjukkan adanya pengaruh langsung variabel X di sini sebagai variabel independen terhadap variabel Y sebagai variabel dependen. Kemudian pada gambar 2, ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa pengaruh X terhadap Y ya, ini bisa dimoderasi oleh variabel M. Jadi diduga bisa dimoderasi oleh variabel M atau variabel moderasi ini. Ya, ini dihipotesis. Jadi variabel M ini dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Baik, kemudian ada beberapa pengelompokan variabel moderator ya, atau variabel moderasi. Ini berdasarkan hubungannya dengan variabel kriteria atau variabel tergantung, dan berdasarkan interaksi dengan variabel prediktor atau variabel bebasnya. Jadi pola hubungan tersebut ini bisa dilihat pada tabel ini ya, tabel berikut ini. Nah, berdasarkan pada tabel ini, maka di sini ada sel 1 ya. Sel 1 ini artinya apa? Bahwa variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator atau Z atau M ya, ini berhubungan dengan variabel kriteria ya atau Y, dan atau prediktornya juga ya, X. Tetapi variabel moderator tersebut tidak berinteraksi dengan variabel prediktor atau X ya, sehingga variabel tersebut itu hanya merupakan
bisa disebut dengan variabel intervening, exogen, antecedent, atau predictor. Kemudian pada sel 2, variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator ya, atau Z atau juga M ya, ini tidak berhubungan dengan variabel Y atau variabel kriteria, dan atau juga dengan variabel prediktor atau X ya. Kemudian variabel tersebut atau variabel moderator itu juga tidak berinteraksi dengan variabel prediktornya atau variabel X, sehingga variabel moderator tersebut merupakan disebut dengan variabel moderator atau homologizer, moderator homologizer. Kemudian pada sel 3, variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator atau Z atau variabel M tadi berhubungan dengan variabel kriteria atau Y dan atau prediktornya X. Dan variabel moderator tersebut juga berinteraksi dengan variabel prediktor atau X, sehingga variabel moderator tersebut merupakan disebut dengan kuasi moderator. Kemudian pada sel 4 ya, ini variabel yang diduga sebagai variabel moderator atau variabel Z atau M tadi itu tidak berhubungan dengan variabel kriteria atau Y dan atau juga tidak berhubungan dengan prediktornya. Kemudian variabel yang diduga sebagai moderator tadi itu berinteraksi dengan variabel prediktor. Nah, ini disebut dengan, jadi variabel yang dihipotesiskan sebagai moderator tadi itu disebut dengan pure moderator. Oke. Untuk melakukan analisis regresi variabel moderasi itu ada beberapa metode yang bisa digunakan ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Metode yang pertama adalah dengan metode subgroup. Nah, pada metode ini ya, metode subgroup, analisisnya itu dilakukan dengan memecah sampel menjadi 2 kelompok ya, berdasarkan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Jadi nanti dipecah menjadi 2 kelompok ya. Oke, jadi untuk melakukan analisis regresi variabel moderasi dengan metode subgroup dengan menggunakan SPSS ini adalah langkah-langkah yang bisa diikuti ya. Langkah pertama, nanti meregresikan terlebih dahulu ya variabel independen terhadap variabel dependennya. Ini untuk semua kategori sampel. Kemudian langkah berikutnya adalah meregresikan variabel independen X terhadap variabel dependen untuk kategori sampel yang pertama. Lalu langkah ketiga, langkah berikutnya adalah meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen untuk kategori sampel yang kedua. Dan untuk langkah berikutnya adalah menghitung nilai sum square residual gabungan. Ya, ini dengan menjumlahkan SSR1 dan SSR2. Nanti apa itu SSR1 dan SSR2 nanti akan saya jelaskan. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung nilai F hitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Jadi ini persamaannya, rumus dari F hitung ya.
Setelah itu menarik kesimpulan dari uji moderasi dengan kriteria jika F hitungnya ini lebih besar daripada F tabel, jadi nanti kita gunakan F tabel juga ya. Nah, jadi kalau F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka variabel Z atau M yang diduga sebagai moderator tadi itu mampu memoderasi pengaruh X terhadap Y. Nah, ini langkah-langkah yang bisa dilakukan. Saya akan coba demokan dengan menggunakan SPSS. Baik, untuk melakukan analisis regresi dengan variabel moderasi, saya akan menggunakan model ini. Ya, jadi model teoritis yang akan dianalisis adalah model teoritis yang keempat, ya, pengaruh emotional experience dan service quality terhadap word of mouth yang dimoderasi oleh jenis kelamin, ya. Jadi di sini ini hanya contoh saja. Jadi saya tidak melihat teorinya. Jadi nanti silakan dalam melakukan modeling, ya, atau dalam membentuk suatu model teoritis nanti harus berdasarkan teori atau literatur yang terdahulu, ya. Nah, ini hanya untuk contoh saja, jadi saya mengambil variabel seperti ini. Jadi untuk model teoritis ini atau model yang keempat ini akan saya analisis untuk melakukan analisis regresi dengan variabel moderasi. Jadi di sini ada dua variabel independen, emotional experience dan service quality. Kemudian yang sebagai variabel dependen adalah word of mouth. Kemudian yang sebagai variabel moderasi di sini adalah jenis kelamin. Ini akan diuji apakah variabel jenis kelamin ini mampu memoderasi pengaruh emotional experience terhadap word of mouth dan mampu memoderasi pengaruh service quality terhadap word of mouth. Jadi di sini ada 4 hipotesis, ya. Ada 4 hipotesis, ya. Hipotesis pertama ini, ya, emotional experience berpengaruh positif terhadap word of mouth. Hipotesis yang kedua, service quality berpengaruh positif terhadap word of mouth, ya. Hipotesis ketiga, jenis kelamin ini mampu memoderasi pengaruh emotional experience terhadap word of mouth. Kemudian hipotesis yang keempat, jenis kelamin mampu memoderasi pengaruh service quality terhadap word of mouth. Nah, data yang saya gunakan sudah ada dalam bentuk Excel, dalam bentuk SPSS, mohon maaf. Jadi sudah dipindahkan, ya, dari Excel ke SPSS. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan regresi. Jadi di sini ada variabel jenis kelamin, ya. Kemudian service quality, sini, ya. Kemudian emotional experience dan word of mouth. Jadi ini sudah ada semua variabelnya. Nah, yang pertama dilakukan, kita melakukan regresi variabel bebas terhadap variabel tergantung. Jadi untuk metode yang pertama, yaitu metode subgroup, ya, analisis regresi variabel moderasi dengan metode subgroup, kita lakukan di sini di data view, ya, kita klik analyze, ya, kemudian kita buka kita klik regression, lalu kita klik linear. Nah, lalu masukkan variabel
dependent, ya, variabel dependentnya yaitu word of mouth ke kotak dependent. Kemudian masukkan variabel independennya yaitu service quality dan emotional experience ke kotak independent. Abaikan pilihan yang lain nanti, lalu klik OK. Baik, ini output yang dihasilkan dari regresi yang pertama ya. Ini output yang dihasilkan dari regresi pertama. Yang tadi service quality emotional experience diregresikan terhadap word of mouth. Hasilnya ini ya, signifikansinya ini. Untuk service quality koefisiennya ini sini positif ya. Emotional experience koefisiennya positif. Kemudian untuk service quality di sini pengaruhnya adalah signifikan, emotional experience juga signifikan karena di bawah 0,05. Kemudian langkah berikutnya, langkah kedua, yaitu meregresikan variabel bebas terhadap variabel bebas terhadap variabel tergantung atau variabel dependent, tapi untuk kategori yang sampel pria ya. Jadi dibagi sampelnya, ada sampel pria, ada sampel wanita. Kalau yang ini, regresi yang pertama ini adalah untuk semua kategori sampel kita lakukan. Nah, yang berikutnya adalah kita akan melakukan regresi untuk hanya sampel pria saja. Caranya adalah kita klik, kita masuk ke data view lagi, kita klik analyze, lalu regression, kemudian kita pilih linear. Kita reset dulu ya. Masukkan variabel dependent, yaitu di sini variabel dependentnya adalah word of mouth. Kemudian masukkan variabel independent, yaitu service quality dan emotional experience ya, service quality dan emotional experience. Kemudian masukkan variabel jenis kelamin ya ke selection variable. Jadi kita masukkan sini variabel jenis kelamin ke selection variable. Kemudian lalu klik rule. Pada bagian value ini ya, karena tadi jenis kelamin itu dibagi ada pria dan wanita ya, 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Nah, kita akan lakukan karena ini regresi untuk sampel pria terlebih dahulu ya, jadi kita masukkan angka 1 ya di kolom value, di bagian value ini, lalu klik continue. Kemudian abaikan pilihan yang lain lalu klik OK ya, klik OK. Nah, jadi ini output yang dihasilkan untuk sampel. Jadi ini untuk sampel pria saja ya, hasil regresi untuk sampel pria saja. Di sini service quality pengaruhnya di sini positif ya, dengan koefisiennya 0,365 ya. Kemudian pengaruhnya signifikan. Lalu emotional experience pengaruhnya terhadap word of mouth di sini koefisiennya adalah 0,132 dengan signifikansinya di sini 0,262. Jadi tidak signifikan ya, karena lebih dari 0,05. Kalau tadi service quality kurang dari 0,05. Jadi ini output yang dihasilkan ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan regresi untuk kategori sampel wanita.
kita masuk lagi ke data view. Ya, kita masuk ke data view, lalu klik analyze, regression, linear. Kita reset dulu ya. Kita masukkan variabel dependent, yaitu word of mouth ke kotak dependent. Kemudian masukkan variabel independennya, yaitu service quality, emotional experience. Lalu masukkan variabel jenis kelamin ke selection variable, lalu kita klik role, lalu di bagian value untuk sampel wanita kita masukkan angka 2. Kemudian kita klik continue. Abaikan pilihan yang lain ya. Klik OK. Nah, ini untuk sampel wanita ya. Jadi untuk sampel wanita ini output yang dihasilkan dari regresi tersebut. Di sini service quality pengaruhnya positif 0,013, tapi di sini signifikansinya 0,915 ya, jadi tidak berpengaruh ya, atau tidak signifikan pengaruhnya. Kemudian untuk emotional experience di sini koefisiennya adalah 0,307 positif ya, dan sini pengaruhnya signifikan ya, karena tingkat signifikansinya 0,033 di bawah 0,05. Nah, kemudian setelah itu kita akan menarik satu kesimpulan. Jadi berdasarkan output pada analisis regresi untuk semua kategori sampel tadi ya, kita akan menggunakan nilai sum square residual. Jadi kita akan menggunakan nilai sum square residual. Ini pada output regresi yang pertama ya, pada sampel secara keseluruhan kita akan menggunakan nilai sum square residual. Berapakah sum of square residualnya untuk regresi yang pertama? Kita lihat di sini untuk sum of square residual, kita lihat di sini adalah sebesar, jadi untuk regresi yang pertama sum of square residualnya adalah 1092,637 ya, ini 1092,637. Kemudian berdasarkan output pada analisis regresi untuk kategori sampel pria, jadi untuk regresi yang kedua tadi itu diperoleh nilai sum of square residualnya adalah 619,779. Ini kita beri simbol SSR1 ya. Kemudian berdasarkan output pada analisis regresi untuk kategori sampel wanita diperoleh nilai sum square residual ya pada regresi yang ketiga tadi. Kita lihat untuk sum square residualnya adalah 414,957 ya. Ini kita beri simbol SSR2. Nah, kemudian berdasarkan output pada analisis regresi untuk kategori sampel pria dan sampel wanita ini, ya, kita akan menggabungkan nilai sum square residualnya, ya. Jadi kita akan menggunakan rumus, ya, untuk menghitung nilai
F ya, nilai F. Baik, ini hasil dari output regresi yang tadi saya pindahkan dari SPSS ke Excel. Jadi untuk sum of square residual untuk total sampel di sini sebesar 1092,637 ya. Kemudian sum of square residual untuk sampel pria itu sebesar 616,779. Kemudian sum of square residual untuk sampel wanita itu sebesar 414,957. Kemudian ini digabungkan ya, SSR1 ditambah dengan SSR2 itu sebesar 1034,736. Lalu SSR total ini untuk total sampel dikurangi dengan SSR gabungan itu sebesar sekian 57,901. Nilai K kecil sama dengan 2 ya, N1 ya besar sampel pria itu 83 dan sampel wanita 47. Nah, ini 2 kalikan K itu ada yaitu 4 ya. Kemudian untuk menghitung F itu menggunakan rumus ini ya. SSRT dikurangi SSRG dibagi K dibagi dengan SSRG dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2K. Jadi ini sudah saya hitung, hasil F hitungnya adalah 3,525. Nah, kemudian nilai F ya, F hitung ini akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Jadi untuk F tabel, nilai F tabel dengan DF tingkat alfa 0,05, kemudian K-nya 2, lalu N1 ditambah N2 dikurangi 2K di sini ya, itu hasilnya adalah 83 ditambah 47, yaitu tadi 130, dikurangi dengan 2K ya, 130 dikurangi dengan 4, itu adalah 126. Kalau kita cari di tabel F, itu nanti ketemunya adalah 3,07 ya. 3,07. Nah, F hitung ini akan kita bandingkan dengan F tabel. Jadi jika F hitungnya lebih besar, ini karena F hitungnya ternyata lebih besar dari F tabel, yaitu 3,525 lebih besar dari 3,070, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin itu mampu memoderasi tadi pengaruh ya, pengaruh emotional experience dan service quality terhadap word of mouth. Jadi kesimpulannya dari hasil analisis regresi dengan variabel moderasi ini ya, dengan metode subgroup ya, ternyata jenis kelamin ini mampu memoderasi pengaruh emotional experience dan service quality terhadap word of mouth. Demikian ya untuk metode yang pertama, yaitu dengan metode subgroup.